Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Lampung akan menjelaskan tentang sistem pengendali pengering tisu otomatis. Untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imam Nurholik selaku Ketua Kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ega Pertama. Nama saya Yoga Barli Satria. Saya Figriani Juli Kartika. Nama saya Irfan Arya Sandi. Saya Sri Rahayu. Berikut penjelasannya. Pengeringan merupakan salah satu kegiatan yang seringkali kita jumpai di sekitar kita. Berbagai macam kegiatan di bidang pertanian dan industri melakukan kegiatan ini sebagai salah satu dari rangkaian proses reproduksi mereka. Adapun tujuan dari rancangan sistem kendali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara membuat prototipe alat penjemur. Kedua, mengetahui cara merangkai komponen-komponen. Ketiga, mengetahui cara kerja dari sistem kendali tersebut. Komponen yang digunakan dalam rangkaian ini adalah termometer, Arduino Uno, breadboard, RTC, MMC dan SD card, kabel jumper, sensor LM35, kabel USB, kabel beserta lampu dan juga relay, tisu basah, dan kotak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, setelah tadi telah dijelaskan mengenai komponen-komponen penunjang rangkaian pengering otomatis, kita memasuki sesi skematik. Pada skematik ini bertujuan untuk memudahkan kita merangkai rangkaian atau membaca rangkaian yang akan kita buat. Untuk lebih jelasnya, kita akan jelaskan mengenai proses penyusunan komponen-komponen melalui skematik ini dan dilanjutkan dengan perangkaian sistem sekaligus. Oke, langsung saja. Mula-mula, komponen yang akan kita susun kita hubungkan terlebih dahulu yaitu relay dan sensor LM. Relay dan sensor LM mula-mula dihubungkan dengan Arduino Uno. Input sensor dihubungkan ke A2, input relay ke pin 2. VCC sensor dan relay ke 5 volt. Kemudian untuk ground dihubungkan dengan ground. Selanjutnya MMC. MMC ini dihubungkan ke Arduino seperti pada gambar pada skematik ini. Yang ground ke ground, VCC ke VCC, MISO ke pin digital 12, MOSI ke pin digital 11, SCK ke pin digital 13, CS ke pin digital 10. Kemudian RTC. Untuk RTC dihubungkan ke Arduino seperti pada gambar. SDA ke pin A4, SCL ke pin A5, VCC ke VCC, dan ground ke ground. Untuk memudahkan, karena tidak memungkinkan semua komponen tadi langsung dihubungkan ke Arduino. Jadi kita menggunakan jumper dan breadboard. Jumper dan breadboard itu dihubungkan ke masing-masing komponen yang tadinya terletak satu bagian pada Arduino, misal ground. Tadi kan banyak digunakan ground pada Arduino, jadi kita tidak mungkin langsung menghubungkan komponen tadi ke Arduino langsung. Jadi diperlukan jumper dan breadboard. Kemudian untuk rangkaian jadinya adalah seperti ini. Untuk proses kalibrasi yaitu kita coba melakukan menggunakan kalibrator yaitu termometer. Kita lihat data yang dihasilkan sensor itu muncul pada serial monitor. Ada pada serial monitor seperti sini muncul suhu 32,34 derajat Celcius. Kemudian kita kalibratorkan dengan suhu yang ada di termometer berapa begitu. Demikian. Nah, setelah diambil data dari
kalibrasi tadi, kita ambil data dari sensor dan kalibratornya itu termometer, didapat data sedemikian rupa. Kita menggunakan 5 data sebagai acuannya. Kita masukkan ke dalam Excel, kita buat grafik. Setelah itu kita thread line. Kita thread line ya. Ini aja langsung aja di sini nih. Kita cek, kita thread line. Nah, sini sebenarnya sudah muncul angkanya. Angka persamaan. Model matematikanya Y sama dengan 0,033 X plus 25,335. R kuadrat sama dengan 0,9067. Berdasarkan R di sini dengan dikalikan 100%, memiliki nilai sebesar 90,67%. Artian dalam pengujian kalibrasi ini hasil yang didapat suhu sudah cukup baik. Kemudian perlu dilakukan uji lanjut, yaitu pada proses validasi. Nah, setelah didapatkan data dari kalibrasi tadi, kemudian model matematika yang ada pada grafik kalibrasi kita masukkan ke dalam sintak Arduino Uno. Lalu kita lakukan pengujian lagi, pengukuran lagi seperti kalibrasi untuk memvalidkan data. Proses ini dinamakan dengan validasi. Setelah kita melakukan pengukuran dengan cara yang sama, kalibratornya termometer dan yang dikalibrasi adalah sensor, suhunya kita dapat lihat di sini 33,99 derajat dengan termometer 30 derajat. Artian tadi kan yang dapat data sebesar 200-an. Sekarang sudah mendekati suhu pada termometer yang sebenarnya. Kita ujikan, kita olah lagi, mendapatkan 5 data. 5 data ini kita buat grafik sama seperti tadi. Kita thread line, didapat hasil seperti ini grafiknya. Model matematikanya Y sama dengan 0,6839X plus 6,3891. Dengan R2 sama dengan 0,7619. Walaupun memang lebih kecil dari nilai kalibrasinya, akan tetapi nilai ini sudah dianggap cukup baik karena hampir mendekati kesesuaian dari termometer atau menyerupai dari alat kalibratornya. Untuk uji lanjutnya, kita akan uji kinerja dari alat tersebut. Sekarang kita masuk Selanjutnya adalah proses pengujian penjelasan sistem. sintak Pada pemrograman pengujian sistem ini, sensor di mana pengeling sistem kendali yang tisu kita otomatis. rangkai dapat Untuk berjalan yang dengan baik pertama atau ini, tidak. Yang pertama, adalah kita buat set library suhu untuk yang ada pada sintak sensor, dan diuji habis pada itu LCD, aktuator lampu. RTC, Di dan situ MMC. kita bisa lihat kita set suhu Untuk sebesar 41 derajat yang kedua Celcius, ini, di ini mana adalah jika liquid suhu crystal melebihi ini suhu set buat set 41 derajat LCD Celcius, maka 0,27, lampu akan mati. 16,2, Dan jika suhu lebih kecil dari yang kita set dalam sintak, maka untuk RTC, lampu pin akan hidup SDA dan atau aktuator SCR. lampu hidup. Cos in itu Berikut LM35 di pin A2. Floatnya itu ada temperatur, suhu, dan data. Dan yang di bawah ini ada tanggal, jam, dan hari. Untuk pin in-nya relay itu di pin 8, pin analog, dan input untuk MMC itu ada pin chip select atau biasa ditulis di MMC-nya itu CS, pin CS itu di pin 10. Untuk ball in sama dengan low, ball off sama dengan high, file sama dengan sensor data. Untuk selanjutnya kita masuk ke void setup. Void setup itu untuk menampilkan, yaitu tampilan di LCD-nya itu sensor suhu, karena kita memakai sensor suhu. Kelompok kita kelompok 8. Untuk LCD set kursornya kita pakai 1.1 dan nilainya kita pakai 3000. Selanjutnya kita masuk ke SD card. Di LCD print kita tampilkan
inisialisasi. Setelah itu SD card di serial printernya kita tampilkan inisiasi SD card. Delaynya kita beri 1 detik. Jika SD Beijing 10, LCD set kursor sama dengan 1. LCD print gagal terbuka serial print, yang ditampilkan SD card gagal. Setelah itu jika SD card berhasil terbuka, dia akan menampilkan di LCD-nya itu SD card berhasil dan serial printnya SD card berhasil. Delaynya itu 2 detik. Setelah itu kita langsung masuk ke RTC Beijing. Untuk SD Beijing-nya atau pin CS atau chip select-nya itu untuk pin mode relay, outputnya analog reference-nya internal, pin mode LM dengan input. Setelah itu kita masuk ke set RTC. Set RTC itu untuk menyeting set date itu untuk tanggal, bulan, dan tahun. Set day of week untuk hari sekarang yaitu Tuesday atau hari Kamis. Untuk set time-nya untuk jam 14 menit ke 34 dan detik ke 00. Delaynya kita beri 3000. Setelah itu LCD clear, dibersihkan kembali. Setelah itu kita masuk ke void loop. Untuk di void loop ini kita digital write itu relaynya on. SD Beijing atau pin CS nya itu sensor data sama dengan membuka SD card dan membuat file ardata.txt. Jika tidak ada file akan ini file read atau dia akan membaca file sensor ardata.txt. Setelah itu file ditutup dan ditampilkan di serial print RTC get day of week STR, atau dia menampilkan yang telah kita set di atas tadi ini. Itu di LCD printnya juga akan ditampilkan tanggal, hari, dan tahun. Untuk selanjutnya ditampilkan juga waktu atau jamnya, dan yang tadi ini adalah harinya. Setelah itu kita masuk ke yang selanjutnya. Kita buat, setelah tadi di atas ada float data suhu dan temperatur, di bawah itu data sama dengan analog read pin LM35 dan suhu sama dengan data dikali 0,0488 ditambah 18.000,0881. Setelah itu ini adalah data setelah kalibrasi, dan temperatur sama dengan suhu. LCD set kursor di poin 1.1 dan serial print menampilkan data sama dengan, dan di serial print itu menampilkan data angkanya. Setelah itu ditampilkan juga suhu dan temperaturnya. Setelah itu LCD clear. Untuk selanjutnya, jika temperatur lebih besar daripada 41, digital akan membuat atau relay akan hidup. Jika relay hidup, lampu akan mati dan LCD print menampilkan tulisan mati dan menampilkan suhu sama dengan dan temperatur. Delaynya kita beri 10 detik. Setelah itu LCD dibersihkan.
Untuk jika di temperatur lebih kecil daripada 41, pin digital akan membaca relay mati, lampu akan hidup. Jika relaynya mati, maka lampu akan hidup dan LCD print atau LCD-nya akan menampilkan tulisan hidup dan akan membaca suhu, begitu juga temperatur. Delaynya sama seperti yang sebelumnya di atas itu, sama-sama 10 detik. Untuk selanjutnya, sensor data sama dengan membuka micro SD atau file AR data TXT. Dia akan membaca file itu. Jika sensor data sudah terbuka, LCD dibersihkan. Di serial print akan menampilkan tulisan simpan data. Tulisan simpan data ini akan ditampilkan dan di serial print akan terbaca file AR data.txt. Dan yang akan tersimpan adalah data suhu. Setelah itu data yang terbaca. Setelah itu derajat celciusnya berapa. Setelah itu dia akan menutup filenya. Delaynya kita beri 2000. Jika berhasil, LCD print akan menampilkan tulisan berhasil dan serial print akan menampilkan berhasil. Setelah itu LCD dibersihkan. Begitu penjelasan untuk sintak sensor. Untuk sintak begitu penjelasan untuk sintak sensor rangkaian prototipe pengering tisu otomatis. Baik, setelah dilakukannya uji kinerja pada rangkaian alat prototipe pengering otomatis menggunakan tisu basah sebagai parameternya, didapat data sebagai berikut. Yang pertama ada data perhitungan akurasi, ada perhitungan RBP, dan stabilitas. Untuk perhitungan akurasi, kita men-set point pada sintak sebesar 41 derajat Celcius. Kemudian, kami menggunakan waktu dengan rentan 5 menit sekali. Jadi, pengukuran suhu dilakukan setiap 5 menit sekali. Suhu didapat 40,29 derajat pada 5 menit pertama. Begitupun seterusnya didapat sampai 22 data dan tisu pun kering. Kemudian kita hitung menggunakan perhitungan yang sudah disediakan. Kita menggunakan Microsoft Excel, dapat akurasi sebesar 0,99979.
Untuk selanjutnya, kita masuk ke perhitungan RWP. Dari RWP ada beragam variasi data, tidak menentu memang. Tapi pada aktuator awal terjadi pelonjakan pertama lampu hidup dengan sampai lampu mati sekitar 513 detik. Untuk delay pada sintak 10 detik. Jumlah data 30 detik untuk lampu hidup pada saat pertama. RWP yang didapat 17,43. Kemudian begitu dilakukan begitu seterusnya sampai didapat 102 data. Dari 102 data itu dihitung satu persatu. Setelah didapat, kita rata-ratakan, jumlahkan dibagi dengan data tersebut. Nilai RWP yang didapat sesuai dengan rumus yang sudah diberikan sebesar 20,0889591. Selanjutnya, untuk uji kinerja terakhir yaitu adalah nilai stabilitas. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini ditunjukkan bahwasanya suhu pada rentan waktu berjalan berkisar pada suhu 40 sampai dengan 41 derajat Celcius. Hanya ada satu kali penurunan pada saat suhu 39 derajat Celcius. Ini dapat dikatakan suhu atau alat prototipe pengering otomatis kain basah atau tisu basah stabil. Karena apa? Melihat data dari sini tidak terjadi pelencengan yang sangat jauh dari suhu-suhu yang dikeluarkan atau diterima oleh sensor. Untuk itu, uji kinerja alat ini sudah dianggap dengan baik. Terima kasih. Berdasarkan yang telah ditampilkan dalam video mengenai komponen rangkaian, penyusunan rangkaian atau perakitan rangkaian, skematik, kalibrasi, validasi hingga pengujian sistem kendali prototipe pengeringan baju ini, didapat kesimpulan berdasarkan uji sistem kendali, komponen rangkaian sudah dirangkai dengan baik dan pembuatan prototipe sudah terlaksana. Dengan pengujian yang dilakukan didapat hasil kalibrasi sebesar R2 0,9 dan validasi R2 sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan alat atau prototipe pengering pakaian basah atau tisu basah sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi belum memunculkan potensi maksimalnya. Diperlukan uji lanjut untuk mencapai potensi maksimal alat pengiring ini. Kemudian, hasil uji kinerja menunjukkan bahwasannya alat pengering ini menunjukkan stabilitas yang baik, walaupun ada satu suhu yang memang jauh dari rata-rata suhu yang diperoleh. Kisaran suhu berada pada 40 derajat hingga 41 derajat. Hal itu menunjukkan stabilnya alat dari sistem kendali ini. Baik, kita sudah berada di penghujung dari video. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang terlibat yang sudah membantu kami dalam sistem kendali ataupun merancang sistem kendali ini untuk kelompok kami. Semoga video yang telah kami upload ini dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dan sebagai referensi dari rangkaian atau sistem kendali yang lain-lain. Tak lupa juga terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen mata kuliah kontrol otomatik Bapak Mareli yang telah membimbing kami dalam perancangan dari sistem kendali ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa.